Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman 38, hikayatun kisah. Hikayatun kisah cerita. Ini nanti kita akan membaca kisah seseorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu senang pada orang ini, ridho pada orang ini. Allah cinta kepada orang ini. Ini kisah seseorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah bahwa seseorang ini mendapatkan ridho Allah. Yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru, apa amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga mendapatkan salam dari Rasulullah. Qala, berkata Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Hajajatuh, saya haji sanatan minas sinina, beberapa tahun yang lalu. Sanatan minas sinina, beberapa tahun yang lalu. Fakuntuh, kemudian saya fi hatimi Ismail, senderan di bagian Ka'bah Ismail, tembok Ismail. Fanimtuh, kemudian saya tertidur. Fara'aituh, kemudian saya bermimpi. Fil manamih, di saat tidur, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li, dan Rasul bersabda padaku, idza raja'tah, apabila kamu pulang, apabila kamu kembali, ila Baghdad, ke negerimu Baghdad, fadkhul, maka masuklah, mahallatah kada wa kada, ke daerah ini dan tempat ini. Ke daerah ini dan tempat ini. Watlub, dan carilah Bahram,
seorang namanya Bahram al-Majusiyah, orang Majusi. Wa akrihu, dan sampaikan padanya minni, dariku, assalamah, salam. Wa kullahu, dan katakan padanya innallaha ta'ala, sungguh Allah ta'ala radin angkah ridho padamu. Fantabahtuh, kemudian saya Ibnul Mubarak terbangun. Fantabahtuh, kemudian saya terbangun. Fakultuh, kemudian saya berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kedikjayaan, wala quwatah, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Hadza ru'ya minasyaiton, ini mimpi dari setan. Jadi ada seseorang wali namanya Abdullah bin Mubarak, itu haji. Kemudian di saat haji tertidur, mimpi didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Ibnul Mubarak, apabila kamu sudah pulang nanti ke Baghdad, carilah tempat ini, carilah daerah ini, dan carilah seseorang yang namanya Bahram, orang Majusi, bukan orang Islam. Sampaikan salamku padanya dan katakan padanya bahwa Allah ridho padanya. Kemudian Ibnul Mubarak terbangun. Waduh, kok bisa ini? La haula wa la quwata illa billah. Kok bisa orang Majusi, bukan orang Islam, mendapatkan salam dari Rasulullah, Allah ridho padanya. Kemudian Ibnul Mubarak berwudu. Fatawadda'tu, kemudian saya berwudu. Kemudian saya berwudu. Wa shallaitu, dan saya salat. Wa tuftuh, dan saya tawaf. Bil Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Masya Allah, Allah yang berkehendak. Maksudnya tawaf tidak tahu berapa putaran, pokoknya tawaf. Faghalabani an-naumuh, kemudian saya tertidur lagi. Faghalabani an-naumuh, kemudian saya tertidur lagi. Fara'aitu, kemudian saya bermimpi. Kadzalikah, mimpi yang sama. Kadzalikah, mimpi yang sama. Salatsa marratin, 3 kali. Mimpi yang tadi itu Ibnul Mubarak mimpi lagi, tidur lagi, mimpi yang sama lagi, mendapatkan salam dari Rasulullah lagi, tidur lagi, mendapatkan salam lagi. Terulang-ulang sampai tiga kali. Falamma atmamtuh, kemudian tatkala aku menyempurnakan bil haji wa raja'tu, dan saya pulang.
ila Baghdad, ke Baghdad. Wa sa'altu, dan saya bertanya-tanya, anil mahallati, tentang tempat itu, wadarih, dan rumahnya. Fawajatu, kemudian saya menjumpai syaikhah, orang sepuh. Fakultuh, kemudian saya bertanya, antah, adapun kamu, Bahram al-Majusi, yang namanya Bahram orang Majusi, Bahramuh, yang namanya Bahram al-Majusiyu, agamanya Majusi. Qala, dia menjawab, naam, betul. Iya betul, saya itu orangnya. Qultuh, saya bertanya, halakah, apakah kamu, indallah, di sisi Allah, khairun, punya kebaikan? Kamu punya kebaikan apa? Kok sampai mendapatkan salam dari Rasulullah? Qala, dia menjawab, naam, iya, saya punya kebaikan. Naam, iya. Kanali, saya punya, arba'uh banatin, 4 putri, wa arba'uh baninah, dan 4 putra. Anaknya 8. 4 putri, 4 putra. Wa zawwajtuhunnah, dan saya nikahkan 4 putri itu, dan saya nikahkan 4 putri itu, min abna'i, kepada 4 putra. Jadi dikawin silang. Punya 4 putri, punya 4 putra, dinikahkan silang. Fakultuh, kemudian saya berkata, hadza haramun, ini haram. Wah, ini haram, ini bukan kebaikan. Bukan itu yang saya tanyakan, itu haram. Hal indakah, apakah kamu punya, ghairuh dzalikah, selain hal itu? Qalah, dia menjawab, na'am, ya. Ja'altuh, saya mengundang, walimatan, walimah, mengundang lil majusi, orang-orang Majusi, bukan orang Islam. Fi waqti taswijil banat, di saat pernikahan putri-putriku. Putrinya 4 dinikahkan sekaligus dengan putranya. Pernikahan saudara. Qultu, saya menjawab, hada haramun, ini haram. Oh, ini haram, bukan kebaikan ini. Hal, apakah indakah, milikmu, ghairu dalikah, kebaikan selain itu? Ghairu dalikah, kebaikan selain itu? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Kanat, ada, li, milikku, bintun, 1 putri, min ajmalin nas, paling cantiknya perempuan. Saya punya putri paling cantik. Ma wajadtu, saya tidak menemukan, laha, untuknya, kuf'an, yang sebanding. Saya sampai tidak menemukan laki-laki yang
serasi dengan dia. Saya itu punya anak, cantiknya seperti bidadari. Ketika saya mencari menantu, saya tidak menemukan seorang cowok, seorang laki-laki yang gantengnya itu tidak sebanding dengan kecantikan putriku. Fatazawwajtuh, kemudian saya nikahi dia min nafsi, untuk diriku. Kemudian saya nikahi sendiri. Oleh orang laki-laki ini nikahi sendiri. Wah, ini payah ini. Kebaikan apa ini? Karena ini mungkin belum masuk ke pondok pesantren Alif Lam Mim ya. Kalau masuk ke sini menemukan cowok-cowok ganteng. Akhirnya dinikahi sendiri oleh bapak ini. Wa ja'altu, dan saya membuat walimah awwala laylatin, di malam pertama. Dakhaltu biha, saya masuk pada putriku, menikahi putrinya sendiri. Fakanah, maka ada fitilkal lailati, di malam itu, minal majusi, dari orang-orang majusi, aktsaru, lebih, minal alfi, dari 1000. Saya mengundang, memberikan makanan kepada orang-orang majusi lebih dari 1000 undangan. Fakultuh, maka saya berkata, hadza haramun aidon, ini haram juga. Hadza haramun aidon, ini haram juga. Ya haram, putrinya sendiri dinikahi. Kemudian, hal indakah, apakah kamu punya ghairu dzalikah, kebaikan selain itu? Ini haram, bukan kebaikan. Apakah kamu punya kebaikan selain itu sehingga mendapatkan salam dari Rasulullah? Qalah, dia menjawab, na'am, iya. Al-lailatah, pada suatu malam, allati, yang wata'tuha, yang saya menggauli di malam itu, wata'tu fiha, yang saya menggauli di malam itu, ibnati, putriku. Putrinya digauli sendiri ini. Bukan orang Islam awalnya, bukan orang Islam. Lumrah. Kalau bukan orang Islam lumrah seperti ini. Tapi kalau Islam haram. Kita fokus pada kisahnya. Kemudian seorang laki-laki ini yang menikahi putrinya malam pertama dengan putrinya. Ja'ad, datang, imra'atun muslimah, perempuan Islam. Kemudian datang tengah-tengah malam seorang perempuan muslimah. Min ahli dinikah, dari golongan agamamu. Ini bercerita kepada Ibnul Mubarak. Dia menyalakan min siroji, dari lampuku. Jadi tak kala dia mau malam pertama dengan putrinya, ada seorang perempuan datang menyalakan lampunya. Mengganggu malam pertamanya. Fa'auqadat, kemudian dia menyalakan asirojah, lampu, wa kharajat, dan keluar, fa'athu, kemudian dia mematikan lampunya. Fadakhalat, maka masuk lagi ke rumahnya.
Taf'aluh, dia melakukannya, misla dzalika, seperti itu, salasa marratin, 3 kali. Jadi tatkala seorang laki-laki ini mau malam pertama dengan putrinya, ada seorang perempuan masuk, menyalakan lampu, dimatikan lagi, keluar lagi, masuk lagi, dinyalakan, diganggu pokoknya. Dinyalakan lampunya lagi, dimatikan, keluar lagi, masuk rumah lagi, dinyalakan lagi. Sampai 3 kali. Fakultu, kemudian saya terbesit berkata, fi nafsi, dalam diriku, terbesit dalam hatinya, la'alla hadhil mar'atah jasusatul lusus. La'alla hadhil mar'atah, apakah perempuan ini, boleh jadi perempuan ini, la'alla hadhil mar'atah, boleh jadi perempuan ini, jasusatul lusus, mata-mata pencuri. Apakah ini detektif? Apakah perempuan ini mata-mata? Mungkinkah dia mata-mata, ada pencuri di rumah saya sehingga dia memberikan kode? Fakharajtuh, kemudian saya keluar. Seorang laki-laki ini keluar. Khalfaha, di belakang perempuan tadi. Khalfaha, di belakang perempuan tadi. Mengikuti perempuan yang keluar masuk rumahnya. Diikuti oleh dia. Falamma dakhalat, kemudian ketika dia masuk, dia kan pulang, perempuan tadi pulang. Diikuti oleh seorang laki-laki ini. Diikuti. Ketika dia masuk, manhiyah dia, manzilaha, ke rumahnya, ala banatin, menemui putri-putrinya, menemui putri-putri laha, miliknya. Qulna, dia berkata, laha, putrinya berkata, laha, padanya, ya ummah, wahai ibuku, ya ummah, wahai ibuku, hal ji'tih, apakah kamu datang, lana, untuk kami, bisain, membawa sesuatu. Jadi perempuan ini yang tadinya keluar masuk di rumah seorang laki-laki tadi, pulang ke rumahnya, menemui putrinya. Kemudian ketika sampai pada putri-putrinya, para putrinya itu bertanya, mama, umi, atau ummah, apakah kamu membawa sesuatu pulang dari luar? Fa innahu, karena lam yabqa, tidak tersisa, lana, bagi kami, taqatun wa sabrun, kekuatan dan kesabaran, taqatun wa sabrun, kekuatan dan kesabaran, minal ju'ih, dari rasa lapar. Umi, kamu datang dari luar, apakah membawa sesuatu? Saya sudah tidak kuat lagi, Umi, saya lapar, saya sangat lapar. Fadama'at, maka mengalir, ainaha, kedua mata perempuan tadi. Menangis, perempuan tadi menangis melihat anak-anaknya, putri-putrinya kelaparan. Wa qalat, dan uminya berkata, istahyaitu, saya malu, min Rabbi, kepada Tuhanku, an as'alah, untuk minta-minta,
ahadan kepada seseorang dunallah selain Allah, khususon apalagi min aduwillah dari musuh Allah, alladzi yang huwa yang dia majusiun majusi. Jadi rencananya perempuan tadi yang masuk ke rumahnya orang laki-laki itu mau meminta, tapi malu kepada Allah kalau mau minta-minta, apalagi tuan rumahnya orang maju, bukan orang Islam. Kemudian setelah pulang, perempuan tadi kan pulang menemui putri-putrinya. Ketika pulang kan diikuti oleh seorang laki-laki yang namanya Bahram tadi. Percakapan dia dengan putrinya didengar oleh Bahram tadi. Oh, ternyata dia masuk ke rumah saya karena ingin mengambil sesuatu, makanan, anaknya kelaparan. Qalah berkata Bahram, siapa Bahram? Falamma sami'tuh, tatkala saya mendengar kalamaha percakapannya, roja'tuh saya kembali ila dari ke rumahku, wa akhaltuh dan saya mengambil tabaqon wadah, famala'tuhu kemudian saya memenuhi wadah itu, min kulli syai'in sembarang makanan. Wa dhahabtuh dan saya berangkat binafsi sendirian ila dariha kepada rumahnya. Jadi tatkala seorang laki-laki yang mengikuti perempuan tadi mendengar percakapan bahwa dia itu memiliki seorang putri yang sedang kelaparan, bercakap-cakap dengan putrinya, nak, saya tidak bawa apa-apa, nak. Saya pulang dengan tangan kosong. Umi, bagaimana Umi? Saya sedang lapar. Bagaimana ini? Didengarkan oleh orang tadi yang mengikutinya. Wah, ternyata orang ini sedang kelaparan putra-putrinya. Kemudian dia pulang mengambil sesuatu. Kemudian dia dibawa kepada perempuan tadi anaknya yang sedang kelaparan. Kemudian Ibnul Mubarak berkata, wah, ini kebaikanmu ternyata. Kamu punya kebaikan memberikan makanan kepada orang yang sangat kepada orang yang fakir miskin. Setelah seorang tadi bercerita kalau punya kebaikan seperti itu, qalah berkata Abdullah bin Mubarak, siapa Abdullah bin Mubarak? Fakultuh kemudian saya berkata lahu padanya, hada adapun ini khairun ialah kebaikan, walakah dan bagimu al-bisyaratuh kabar gembira, wa basyartuhu dan saya berikan kabar gembira padanya, biru'ya Rasulillah dengan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa qasastuh, dan saya ceritakan alaihi atasnya ar-ru'ya, mimpi saya. Faqalah, kemudian laki-laki tadi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah seorang laki-laki ini mendengar bahwa dirinya mendapatkan salam dari Rasulullah, mendapatkan kabar dari Allah bahwa kebaikannya diterima lewat mimpi Abdullah bin Mubarak ini, kemudian dia baca syahadat langsung masuk Islam. Kenapa heran? Padahal dia melakukannya di tengah tidak ada yang tahu. Kok Allah dan Rasulnya tahu? Kemudian dia percaya kepada Islam, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Asyhadu, saya bersaksi, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, ialah hamba dan utusannya. Wa kharrah, dan dia tersungkur setelah membaca syahadat, tersungkur, terjatuh, min saatihi, di waktu itu, mayitan, langsung wafat. Setelah masuk Islam, baca syahadat, tersungkur, langsung meninggal. Faghasaltuhu, kemudian saya memandikannya. Faghasaltuhu, kemudian saya memandikannya. Wa kafantuhu, dan saya mengkafaninya. Wa shallaitu alaihi, dan saya menyolatinya. Wa shallaitu alaihi, dan saya menyolatinya. Wa dafantuhu, dan saya menguburnya. Apa kisah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu rasa iba seseorang kepada fakir miskin. Rasa sosial seseorang kepada fakir miskin yang kelaparan. Kedermawanan seseorang kepada orang lain. Itu bisa menjadi keridhaan Allah, bisa mendatangkan rasa cinta Rasulullah. Padahal kebaikan yang dilakukan hanya satu kali, yaitu memberikan makan kepada seorang perempuan yang punya anak, kepada seseorang perempuan yang punya anak, yang anak-anaknya sedang kelapa. Keburukannya sebelum-sebelumnya banyak. Menikahi putrinya sendiri. Ya, agamanya bukan agama Islam. Tapi karena satu kebaikan yang tulus dilakukan ini, mendatangkan keridhaan Allah. Karena kedermawanannya, belas kasihnya, karena prihatinnya kepada tetangganya yang lapar, yang sangat lapar, kemudian dia menyempatkan waktu untuk mengambil makanan diberikan kepada orang yang lapar ini, sehingga Allah terima amal baiknya, dia mati husnul khotimah.
Jadi kesimpulan kisahnya begini. Ada seseorang yang haji, menunaikan haji. Kemudian di saat haji duduk-duduk di Ka'bah, tertidur, bermimpi Rasulullah datang kepadanya. Dan berkata Rasulullah kepadanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, nanti kamu ketika sesudah melaksanakan haji, pulang ke Baghdad, carilah rumah seseorang, tempatnya di sini. Orangnya orang Majusi, namanya Bahram. Sampaikan padanya bahwa Allah ridho padanya." Setelah Abdullah ibnul Mubarak menyelesaikan hajinya, singkat cerita, Abdullah cari rumah ini. Ketemulah dengan orang ini. "Wahai Bahram, apakah kamu orang Majusi?" Namanya Bahram, "Iya." "Apakah kamu punya kebaikan?" "Iya," disebutkan kebaikan. "Oh, bukan kebaikan, itu bukan kebaikan." "Apakah kamu punya kebaikan lain?" "Iya, saya pernah menikahi putri saya. Saya undang orang-orang, saya kasih makan." "Oh, itu bukan kebaikan itu." "Apakah kamu punya kebaikan lain?" Terus ditanya, "Iya, saya itu di suatu malam pernah kedatangan seorang perempuan yang masuk ke rumah saya, menghidupkan lampu, mematikannya lagi. Menghidupkan lampu, mematikannya lagi. Kemudian saya bangun, kemudian perempuan itu pergi, pulang ke rumahnya, saya ikuti. Ternyata dia itu punya anak perempuan yang sedang kelaparan. Saya kasihan dengan anaknya yang sedang kelaparan, kemudian saya pulang, ambilkan makanan, dikasihkan kepada orang ini. Karena kebaikan inilah dia mendapatkan salam dari Rasulullah. Maka ketika kita melihat nantinya di luar sana, berjumpa dengan orang miskin yang sedang kelaparan, minta-minta, kasihlah apa-apa yang kita miliki, kelebihan dari apa yang kita miliki. Bisa jadi kebaikan itu mendatangkan ridho Allah, bisa mendatangkan syafaat Rasulullah. Wa kana, dan ada Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Yaquluh, dia berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Istakmilu, lakukanlah. Istakmilu, lakukanlah. As-sakho'ah, kedermawanan. Ma'ah khalqillah, bersama makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ma'a khalqillahi ta'ala, bersama makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Fa innahu, maka sesungguhnya dermawan yang kuluh merubah al-a'da'ah, permusuhan ila darajatil ahibba, pada kasih sayang, saling mencinta. Jadi dermawan itu bisa merubah permusuhan menjadi saling mencinta. Faqaulun nadhimih, maka adapun perkataan nadhim, tataqarramu, bita'ainih, dengan dua ta, maftuhatainih, yang sama-sama fathah. Ai, maksudnya, in kuntah, jika kamu, tajuduh, dermawan, sirtah, maka kamu menjadi kariman, mulia. Siapa yang dimaksud karim?
Siapa yang dimaksud dermawan? Wal karimuh, adapun orang dermawan. Siapa yang dimaksud dermawan? Huwah, dia, man, seseorang, yufiduh, yang dia memberikan manfaat, ma, apa, yang bagi, yang layak, la liiwadin, bukan karena mengharap imbalan, bukan mengharap ganti. Orang dermawan bukan orang yang memberi karena pengen mengharap sesuatu. Itu namanya politik. Ya, siasat. Maka dalam Al-Qur'an disampaikan wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi karena ingin balasan yang lebih banyak. Itu namanya politik. Faman, maka adapun seseorang, badalah, yang memberikan, yang dia memberikan, al-malah, hartanya, lijalbi naf'in, karena mengharap manfaat lain, karena ingin menarik manfaat lain, au lil khalasih, atau karena ingin lepas, ingin selamat, minadzammih, dari kecelaan, dari bahaya, falaisah, maka dia bukanlah bikarimin, yang dermawan sesungguhnya. Jadi orang yang dermawan yang sesungguhnya adalah seseorang yang memberikan sesuatu dengan tulus, bukan karena ingin mengharap imbalan yang lebih baik atau lebih banyak. Dalam Al-Quran disebutkan wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberikan sesuatu tastaksir karena ingin mengharap yang lebih banyak. Kalau seperti itu namanya politik ekonomi. Maka belajarlah menjadi orang yang tulus, agar amal kita meskipun sedikit nilainya berkah, nilainya besar. Allah tidak melihat banyak dan kecilnya sebuah amalan, tapi Allah melihat seberapa berkualitas amalan yang dilakukan, seberapa tulus dia melakukan, seberapa ikhlas dia melakukannya. Contohlah kisah seseorang ini yang mendapatkan salam dari Rasulullah karena satu kebaikan, yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang sedang kelaparan. Ternyata ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah horizontal, dan juga ada ibadah sosial, yaitu memerhatikan nasib Ternyata ibadah sosial ini pahalanya juga besar. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Kita doa bersama. Ayo, siapa sekarang yang baca doa? Ayo, maju. Fatur. Atau siapa? Ayo baca bareng-bareng. Ya Rabbana tarafna annana katarafna ala bana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alai taubatah tausil likul.
Ayo lagunya gimana ini? Ayo awap, awap. Rawati bana tarafna wa annana asrafna ala ya Rabbana وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Yang tilmidah duluan, sallu ala Nabi Muhammad.